Teman-teman, selamat datang di video 2 dari section 3. Kita masih bahas masih gali lebih dalam seputar vulnerability. Tapi di video ini akan kita bahas adalah tentang zero day. Oke, jadi zero day ini adalah satu jenis vulnerability, teman-teman, singkatnya, yang sangat terkenal, sangat legenda, yang sangat menjadi legenda. Karena apa? Karena zero day ini tidak semua orang bisa menemukannya. Tapi sebetulnya apa itu zero day? Nah, sebelum kita masuk untuk mencari tahu jawaban dari apa itu zero day dan kenapa nggak semua orang bisa menemukan zero day, berikut adalah sekilas guidelines yang menjadi arahan dari materi yang akan kita pelajari pada video ini. Oke, jadi kita akan belajar tentang value dan impact dari sebuah zero day vulnerability. Dan kita juga akan belajar kira-kira gimana sih, walaupun tadi dikatakan tidak semua orang bisa menemukan zero day, tapi gimana orang bisa mencari zero day vulnerability. Seperti itu. Tentunya juga kita akan kenalan tentang zero day itu apa. Nah, kita akan mulai. Saya akan mulai dari sedikit informasi konseptual. Jadi, sebuah zero day vulnerability itu adalah sebuah software vulnerability yang ditemukan oleh attacker, ditemukan oleh hacker di luar sana sebelum si pemilik aplikasi tersebut atau orang yang menciptakan aplikasi tersebut atau vendor yang menciptakan service atau sistem tersebut itu menyadari bahwa aplikasi mereka memiliki sebuah kelemahan. Nah, karena vendornya sendiri bahkan pemilik atau pembuat aplikasinya tidak aware, maka tidak ada langkah perbaikan atau patching atau sistem perbaikan yang tersedia untuk supaya bisa digunakan pada aplikasi tersebut supaya tidak bisa dieksploitasi lagi. Oleh karena itu, vulnerability ini disebut dengan vulnerability zero day. Karena benar-benar vulnerability ini baru pertama kali ditemukan oleh manusia manapun di seluruh dunia. Itulah yang disebut dengan zero day vulnerability. Nah, kenapa zero day ini menjadi sebuah legenda? Karena tentunya yang pertama adalah zero day exploit atau zero day vulnerability itu tidak ada orang yang punya obatnya. Karena memang sebelumnya tidak ada yang menyadari bahwa vulnerability itu terjadi atau eksis atau berada di dalam aplikasi tersebut. Seperti itu. Dan oleh karena itu, zero day exploit ini, vulnerability zero day itu sangat dicari dan banyak dimanfaatkan oleh attacker untuk menyerang sebuah sistem dengan tingkat kefatalan yang sangat tinggi karena tidak ada mekanisme pertahanannya, tidak ada mekanisme perlindungannya. Seperti itu. Nah, penggunaan zero day exploit ini itu bahkan bisa sampai menghancurkan sebuah organisasi. Kalau misalkan vulnerability yang ditemukan itu vulnerability yang sangat parah. Seperti itu. Nah, di sini di gambar ini teman-teman bisa lihat ini adalah window dari vulnerability. Ketika pertama kali vulnerability itu ada introduce, artinya vulnerability itu sebenarnya sudah lahir, sudah terkandung di dalam sebuah aplikasi, tapi belum ada yang menyadari. Sampai suatu ketika seorang hacker melihat, oh ini di dalam aplikasi ini ada nih vulnerability kayak gini, saya bisa manfaatkan nih. Itulah ketika vulnerability itu ditemukan. Tapi biasanya zero day, orang-orang yang menemukan zero day itu tidak langsung melaporkan. Kecuali mereka adalah security researcher yang white hat, yang memang berlaku di bawah etika, yang memiliki etika, yang begitu ada kelemahan yang dia temukan, langsung dia laporkan. Seperti itu. Tapi kalau yang menemukan adalah orang-orang yang mungkin mengarah ke black hat hacker, orang yang ingin mengeksploitasi vulnerability ini terlebih dahulu, mumpung belum ada yang nyadar, biasanya vulnerability ini akan dipakai dulu untuk menyebarkan malware, untuk mengambil data dari perusahaan-perusahaan, baru setelah itu dilaporkan. Seperti itu. Nah, dari vulnerability itu ditemukan, akhirnya dilaporkan, diumumkan ke publik, sampai vendor itu berusaha mendevelop perbaikannya, dan kemudian perbaikan yang sudah dibuat oleh vendor itu akhirnya diumumkan atau dikeluarkan ke umum supaya pihak umum dapat mendapatkan patch-nya juga, mendapatkan perbaikannya juga supaya komputer mereka juga atau aplikasi mereka juga tidak terkena dampaknya lagi. Ini adalah window dari zero day attack. Gitu. Jadi sebelum si vendor itu menyebarluaskan perbaikan yang sudah mereka buat, maka zero day attack ini akan masih banyak dieksploitasi. Seperti itu. Tapi begitu patch atau fix ini sudah diterima oleh masyarakat, maka
umumnya banyak masyarakat, sistem-sistem masyarakat itu sudah mulai lebih terproteksi. Sehingga zero day ini mulai kehilangan efektivitasnya. Seperti itu. Karena apa? Karena tadinya dia memanfaatkan kelemahan A, tapi kelemahannya sudah ditambal. Makanya dia akhirnya sudah tidak bisa dibilang sebagai zero day lagi. Karena perbaikannya sudah ada. So, as long as sebuah vulnerability belum ada perbaikannya, belum ada patch-nya, vulnerability tersebut masih bisa dikategorikan sebagai zero day vulnerability. Kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan ngomongin tentang value dan impact dari zero day. Seperti tadi ya, sudah sempat kita bahas sedikit, karena dia zero day vulnerability ini ditemukan sebelum si software developer atau sebelum si vendor itu aware bahwa aplikasi mereka vulnerable dan bisa diserang dengan cara-cara tertentu, maka zero day vulnerability ini menimbulkan resiko yang sangat tinggi karena tidak ada yang bisa menangkalnya karena belum ada perbaikannya. Seperti itu. Oke. Nah, biasanya zero day vulnerability ini yang umumnya terjadi di dunia saat ini adalah zero day ini digunakan untuk attack-attack jenis serangan-serangan yang menargetkan instansi-instansi tertentu, menargetkan lembaga-lembaga tertentu, atau bahkan menargetkan negara tertentu. Seperti itu. Karena zero day ini butuh waktu yang lama dan butuh proses yang sangat complicated untuk bisa ditemukan. Jadi biasanya butuh proses penelitian yang cukup panjang, dan seringkali ada beberapa negara yang mensponsori proses pencarian zero day ini. Sebagai apa? Sebagai upaya untuk espionage. Sebagai upaya untuk memata-matai negara lain misalkan, atau memata-matai instansi lain dan sebagainya. Seperti itu. Oke? Nah, siapa yang biasanya menggunakan zero day attacks? Yang pertama adalah cyber criminals. Tentunya adalah hacker-hacker yang tujuannya adalah dia pengen mendapatkan financial gain. Dia mau nyolong data supaya datanya bisa dijual, dapat uang dan sebagainya. Kemudian hacktivists. Hacktivists ini adalah hacker-hacker yang terdorong atau termotivasi dari social cause atau political cause. Dia mau mengekspresikan keberatannya dia terhadap sebuah isu politik atau sebuah isu sosial. Akhirnya dia ngehack sebuah aplikasi, ngehack sebuah lembaga, ngehack sebuah institusi, tapi menggunakan zero day vulnerability. Kemudian ada juga corporate espionage. Artinya hacker itu disewa atau hacker itu melakukan proses memata-matai company lain dengan dia berusaha mendapatkan datanya secara sembunyi-sembunyi dengan mengeksploitasi zero day vulnerability yang terdapat di aplikasi company tersebut yang sedang ingin mereka mata-matai. Dan yang terakhir adalah cyber warfare, di mana negara ataupun political actors itu berlomba-lomba untuk saling memata-matai supaya mendapatkan informational advantage. Mereka unggul karena memiliki informasi yang tidak dimiliki oleh negara lain. Seperti, atau bisa juga zero day attack ini atau zero day vulnerability ini digunakan untuk menyerang infrastruktur cyber atau infrastruktur internet dari negara lain supaya internet terputus dari negara tersebut, atau supaya stasiun pembangkit listrik terputus, atau supaya lampu merah itu semua menjadi hijau, jadi ada chaos di negara tersebut. Itu kira-kira aktor-aktor yang sering bermain seperti itu. Nah, gimana caranya sekarang kita identify sebuah zero day attack? Zero day vulnerabilities itu bentuknya bermacam-macam. Kita bisa mulai dari missing data encryptions, tidak ada authorizations, algoritma yang mudah ditebak, mudah diprediksi, mudah dijebol, adanya bug, ada problem dengan password, dan sebagainya. Dan zero day exploit itu biasanya ketika dilancarkan, ketika dilakukan, itu kita dapat seringkali menyadari bahwa ada traffic network atau traffic ke internet yang suspicious. Seperti itu. Jadi karena apa? Karena zero day exploit ini biasanya digunakan untuk proses mata-mata. Artinya data itu harus dikirim keluar, harus di-exfiltrate, dibawa keluar supaya bisa dimanfaatkan atau bisa dijual lagi oleh si attackernya. Dan itu menimbulkan traffic yang tidak biasa dari komputer kita atau dari sistem kita. Seperti itu. Nah, untuk memastikan atau untuk berusaha mendeteksi apakah sistem kita memiliki zero days atau enggak, pertama kita perlu examine existing database dari malware. Seperti itu. Jadi kita mau lihat apakah pertama di sistem kita ada malware, yang kedua apakah malware ini yang kira-kira yang ternyata ditemukan di dalam sistem kita itu behaviornya, cara kerjanya sama dengan malware-malware yang sudah pernah ditemukan, sudah pernah dilihat oleh orang banyak, atau cara kerjanya berbeda. Karena kalau cara kerjanya berbeda,
ada kemungkinan dia menggunakan teknik serangan yang baru, dan ada kemungkinan artinya ada zero day yang involved di situ, yang terjadi di situ, yang dimanfaatkan di situ. Seperti itu. Nah, zero day malware itu juga biasanya memiliki karakteristik yang berbeda dari malware-malware pada umumnya gitu. Karena again tadi dia memanfaatkan sebuah kelemahan yang belum pernah diketahui oleh orang. Artinya hanya itu malware satu-satunya yang berperilaku atau memiliki behavior seperti itu, karena dia memanfaatkan vulnerability yang orang lain nggak ada yang tahu, seperti itu. Dan yang terakhir, ada banyak research, ada banyak penelitian yang juga berupaya memanfaatkan machine learning, data machine learning untuk berupaya mendeteksi anomali-anomali tadi, signature atau behavior yang tidak biasa tadi yang dilakukan oleh malware, sehingga berpotensi kita untuk dapat heads up. Kita jadi tahu lebih dulu, kok ini ada yang aneh, kita bisa lebih cepat menyadari bahwa apakah ada zero day di dalam sistem kita. Contoh dari zero day attack di 2021 kemarin, ini masih sangat baru ya teman-teman ya, ada zero day log4j. Dan log4j ini adalah sebuah library yang terdapat di Java, dan si attacker itu bisa memanfaatkan vulnerability di library ini untuk bisa gain shell access, untuk bisa mendapatkan akses ke command line atau ke terminal dari sistem manapun yang menggunakan log4j. Karena log4j ini sangat banyak digunakan oleh company-company, institusi manapun yang menggunakan Java itu umumnya menggunakan log4j, makanya pada saat itu, ketika log4j ini akhirnya ditemukan, di-announce ke publik bahwa ada vulnerability seperti ini dan patch-nya itu dirilis, hampir sebagian besar company, sebagian besar institusi, sebagian besar organisasi maupun individu di seluruh dunia itu kelabakan. Seperti itu. Karena dampak dari zero day ini itu mempengaruhi hampir semua orang, karena Java ini sangat banyak digunakan. Kemudian di 2021 itu ada zero day vulnerability juga, ada beberapa di Google Chrome, sehingga data browser kita itu bisa menampilkan HTML yang malicious, yang tidak seharusnya ditampilkan, seperti itu. Di 2020 juga ditemukan zero day di mana si hacker itu bisa mengakses atau bisa mengontrol komputer milik si korban secara remote dari internet. Kalau misalkan dia pakai Windows yang versi lama, bukan versi yang terbaru. Karena apa? Karena karena si victim ini menginstal atau menggunakan aplikasi Zoom di dalam komputernya mereka. Seperti itu. Jadi kelemahannya terletak di aplikasi Zoom, tapi bisa digunakan oleh si attacker untuk melakukan remote control pada korbannya. Seperti itu. Ini adalah 3 dari sekian banyak zero day yang sudah pernah ditemukan di dunia saat ini. Seperti itu. Oke. Nah, satu hal lagi teman-teman yang cukup menarik adalah the business of zero days. Jadi zero days ini bukan hanya digunakan atau bukan hanya dicari sebagai project sampingan atau orang hacker yang sangat jago, kemudian mereka bosen, mereka nggak tahu mau ngapain, akhirnya mereka cari zero day. Enggak. Ada ekonominya di sini. Zero day ini itu diperdagangkan. Ini adalah satu gambar dari Zerodium. Ini sebuah institusi, sebuah perusahaan yang memperjualbelikan zero day, gitu ya. Nah, jadi ada yang namanya for profit zero day research, dan ini completely legal. Ini sangat legal dan tidak melanggar hukum untuk memperjualbelikan zero day, seperti itu. Jadi dengan kita mengetahui mengetahui sebuah zero day dan kita memperjualbelikannya, itu tidak sama dengan kita mengeksploitasi zero day. Kalau kita sudah mengeksploitasi zero day, itu sudah masuk ke dalam ranah yang ilegal. Kenapa? Karena kita merusak sebuah sistem. Tapi kita menemukan atau memiliki pengetahuan mengenai zero day, itu belum masuk ke ranah yang ilegal. Seperti itu. Dan di sini teman-teman bisa lihat uang yang dibayarkan ketika orang berhasil menemukan zero day di Windows, yang bisa langsung exploitnya langsung berjalan tanpa perlu diklik, itu dia bisa mendapatkan sampai $1 juta US dollar. Gitu. Jadi ekonominya berjalan dengan sangat kencang di sini. Bayarannya sangat tinggi. Oleh karena itu banyak orang-orang yang berlomba-lomba untuk mencari zero day. Kayak gitu. Oke. Nah, ini adalah target dari zero day.
macam-macam ya. Practically sebetulnya apapun semua bentuk teknologi yang ada di dunia saat ini itu bisa menjadi target dari zero day. Salah satunya adalah contohnya software as a service. Vendor-vendor seperti GCP, AWS dan sebagainya bisa menjadi target. MSP, managed service providers, operating systems, web browsers, Microsoft Office applications, bahkan open source components, aplikasi-aplikasi atau komponen-komponen yang code-nya tersedia di umum itu juga bisa menjadi target. IoT juga sekarang menjadi target yang hangat karena makin banyak IoT yang terintegrasi dengan kehidupan kita, orang berlomba-lomba untuk mencari zero day di sana. Seperti itu. Oke. Jadi ini kita summarize sedikit gimana caranya kita menemukan zero day vulnerability. Kita bisa statistic based monitoring, signature based variant detection. Jadi kita melihat apakah ada perbedaan varian antara jenis serangan yang sudah pernah ditemukan dengan serangan yang sedang terjadi di kita. Bisa juga dengan behavior based, kita amati bagaimana behavior dari exploitnya atau malwarenya dan kita bisa gabungkan ketiganya menjadi sebuah hybrid detection. Seperti itu. Oke, sekian teman-teman video kali ini. Semoga menambah wawasan kalian bahwa zero day ini adalah vulnerability yang sangat krusial, sangat kritikal. Kalau teman-teman punya mimpi suatu saat bisa menemukan zero day, teman-teman bisa kejar mimpi itu, tapi untuk kebaikan ya, bukan untuk dieksploitasi. Harapannya bisa kalian lakukan, bisa kalian temukan zero day yang mantap-mantap pokoknya, tapi untuk kebaikan. Seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian video kali ini, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.